Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan diberikan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan semoga kalian juga selalu sehat di rumah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi baru. Jika materi sebelumnya kita sudah membahas tentang program linier, pada materi kedua ini kita akan membahas tentang matriks. Apa itu matriks? Lalu bagaimana pengoperasiannya, dan banyak hal mengenai matriks akan kita bahas pada materi ini. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita pahami dulu apa itu matriks. Jadi kita akan bahas pengertian, jenis, lalu apa yang disebut sebagai matriks transpose, dan sifat kesamaan matriks. Oke, langsung saja kita bahas. Di mana matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom dalam satu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan sebagai anggota atau elemen matriks, gitu ya. Jadi kita menyebutnya sebagai elemen. Nah, ini adalah contoh dari matriks. Biasanya matriks dilambangkan dengan huruf besar, misalnya matriks A besar. Itu sama dengan matriks apa, gitu ya. Misalnya ini kita tambahkan sedikit, mungkin bisa. Misalnya A. Nah, biasanya juga seperti ini. Jadi ini kita anggap sebagai matriks A. Di mana matriks A adalah bentuknya seperti ini. Jadi angka atau bilangan yang disusun berdasarkan kolom dan baris. Ini baris pertama, ini kolom pertama. Bisa menggunakan kurung biasa, bisa menggunakan kurung siku. Jadi nanti penulisannya bisa menggunakan ini. Itulah yang disebut sebagai matriks. Jadi harus dikurung dan disusun berdasarkan kolom dan baris. Artinya ini di sini adalah 21, 17, 18, 6. Biasanya penulisan matriks beragam. Jadi menulisnya bisa ke bawah dulu. Kita ambil sebuah kesepakatan saja. Untuk matriks kita sebutkan secara baris terlebih dahulu. Jadi kalau kita menulis matriks A, itu elemennya adalah 21, 17, 18, 6, 25, 6, 10, 5, 16, 18, 7, 11. Kita gunakan kesepakatan seperti itu saja untuk menyebutkan elemen-elemen dari matriks A. Itu adalah pengertian dari matriks. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya notasi dan ordo matriks. Apa itu? Terutama ordo ya. Nah, sekarang perhatikan. Matriks dinyatakan dengan huruf besar, yang seperti tadi Bapak sudah sampaikan, dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, AIJ itu menyatakan elemen terhadap baris I dan kolom J, di mana I adalah 1, 2, sampai dengan M, dan J adalah 1, 2, 3, sampai dengan N. Matriks A dinotasikan dengan AIJ. Oke, jadi ini adalah matriks A. Nah, elemen-elemennya itu nanti kalian bisa tuliskan berdasarkan posisinya. Jadi, kalau misalnya ini kita namakan sebagai A11. Jadi elemen baris 1 kolom 1. Ini disebut sebagai A12, yaitu elemen baris 1 kolom kedua. Jadi nanti AIJ ini I-nya menyatakan baris, J-nya menyatakan kolom. Sampai dengan nanti ini 1N. 1N berarti baris ke-1 kolom ke N. Begitupun seterusnya. Ini adalah A22. A22 atau elemen A22. Elemen A22 itu menyatakan elemen baris kedua kolom kedua. Itu yang dinamakan notasi dari matriks. Jadi nanti kalau kita disuruh menyebutkan misalnya A35, berarti carilah baris ketiga kolom kelima. Jadi contohnya seperti itu. Lalu apa itu ordo? Ordo dalam matriks itu menyatakan jumlah kolom dan barisnya. Jadi kalau misalnya
suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks tersebut. Matriks A berordo M kali N. Nah, jadi ini contoh matriks A yang ordonya M kali N. Jadi barisnya, banyaknya baris itu sampai dengan M. Lalu kolomnya itu sampai dengan N. Seperti itu. Nah, kita berikan contoh seperti ini. Oke. Ini contohnya. Matriks ini berordo 3 kali 4. Kenapa? Karena dia terdiri dari 3 buah baris dan 4 buah kolom. Begitu ya. Nah, kalau ditanya A22 atau elemen 22. Elemen 22 artinya adalah elemen baris kedua, kolom kedua. Baris kedua ini, kolom kedua ini. Nah, berarti A22 itu adalah 6. Lalu kalau ditanya A34, berarti elemen baris ketiga, kolom keempat. Jadi ini baris ketiga yang ini, kolom keempat yang ini. Berarti nilainya adalah 11. Nah, itulah matriks pengertiannya dan notasinya, juga ordo gitu ya. Jadi ordo itu sangat penting karena nanti kalian bisa membedakan matriks yang satu dengan yang lain berdasarkan ordonya. Kalau ini disebut matriks dengan ordo 3 kali 4, 3 baris, 4 kolom. Oke, itu yang pertama. Video kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, biar nanti tidak terlalu panjang videonya. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas macam-macam matriks. Oke, sampai jumpa lagi pada video kedua mengenai matriks. Sampai jumpa lagi, dah.